Oke, kali ini saya kehadiran sebuah smartwatch dari Supercala GPS Smartwatch yang tipenya adalah Supercala S216. Dia sudah memiliki built-in GPS, blood oxygen, dan layarnya sudah AMOLED ya. Memiliki 4 varian warna dan harganya itu sekitar 652.000 saat video ini dibuat. Link pembelinya saya taruh di deskripsi. Ini adalah smartwatch keduanya Supercala yang dikirimin ke channel saya ya. Dan tampilan awalnya dia seperti ini. Di sini terlihat di bagian kiri atas tersedia mode sport. Tinggal kita klik aja mode pintasnya. Ini cukup keren ya. Dan tampilannya langsung muncul di bagian kanan atas. GPS-nya, sinyalnya mencari. Setelah beberapa hari saya memakai smartwatch dari Supercala S216 ini dan saya tes untuk beberapa kali memakai sinyal dari GPS bawaan smartwatch ini, terbilang lumayan sih ya, lumayan akurat. Kalau saya lihat untuk di bagian deskripsi produk tidak tertulis GPS-nya ini ada berapa positioning system, tidak ada ya. Untuk ngeloknya sendiri, ini saya coba tes di indoor lumayan cepet. Emang sih nggak terlalu cepet banget, tetapi lumayan, tidak terlalu lambat banget. Jadi sedang lah ya. Kemudian saya tes untuk fitur berjalannya, working. Dia ada timer penghitung mundur dan tampilannya seperti ini. Kita bisa slide ke atas, melihat datanya, kemudian slide ke kiri untuk melihat, oh ini seperti GPS route ya, route back gitu ya. Kemudian saya slide lagi ke kiri, bisa menampilkan Bluetooth music beserta pengaturan volume di bagian bawahnya ini. Oke. Di sini kita bisa pilih untuk bagian kanan bawah, bisa memilih memakai mode watch atau phone. Jadi dia ada dua pilihan nih. Pemutar musiknya. Kemudian kalau kita mau pilih untuk olahraga lainnya, tinggal slide aja sampai ke ujung ini yang ada titik 3 ini ya, baris 3. Kemudian kita klik more. Di sini banyak sekali pilihan fitur olahraga lainnya yang bisa kita pakai. Ya, untuk scroll ke atas ke bawah kita bisa menggunakan crown-nya ini. Saya berasa ada haptic feedback, cuma halus ya, nggak terlalu solid gitu haptic feedbacknya. Ketika saya pakai di lengan saya yang kecil, lingkar 16 cm, saya berasa cukup nyaman ini strapnya ya. Di bagian buckle juga ini berbeda daripada tipe smartwatch lainnya, walaupun materialnya memang ini bukan logam ya. Terlihat untuk strapnya ini lumayan panjang di lengan saya yang kecil, saya bisa selipin ke dalam dengan cukup mudah. Biasanya kalau yang diselipin ke dalam tuh ribet banget ya makainya. Ini cukup simple dan smooth. Bagus nih strapnya guys. Dan saya pernah juga coba strapnya ini saya pindahin ke smartwatchnya Huawei. Ini silver dan strapnya hitam gitu. Tapi kurang masuk sih, di sini ada warna birunya nih listnya. Ya iseng-iseng aja, ternyata bagus juga guys. Seperti ini tampilannya ketika di lengan saya yang kecil. Saya coba tes untuk raise to wake. Oh ya, ini saya belum nyalain raise to wake-nya. Kita slide ke atas untuk melihat menu toggle atau menu shortcut. Kita tinggal tap di bagian ini, raise to wake-nya ya. Dan kita backup mati. Oke, ini nggak bisa ya untuk sensor layar redupnya. Kalau dimiringin dia langsung redup guys. Tuh, cakep. Lalu saya tes raise to wake, sangat loncer banget nih. Saya miringin lagi, dia redup lagi. Saya tes dikit aja. Ya, dia langsung menyala ya. Mantep. Cepet banget layarnya nih, responsif. Karena panel layar sudah memakai AMOLED, dia pastinya ada always on display. Kita tinggal tap aja di bagian yang atas ini nih, AOD, ada tulisannya ya, always on display on. Dan kita lihat, miringin aja. Ya, bisa terlihat samar-samar untuk always on display-nya. Ini dia mengikuti dari tampilan watch face. Cakep banget nih. Kemudian saya raise to wake, AOD-nya langsung menyala. Dia punya tampilan watch face utamanya. Screen display-nya sih ini mantep banget ya. Joss. Di setting brightness kita bisa milih secara manual atau di sini ada tulisan ya auto dim at night. Sepertinya ini untuk mode malam, tetapi dia tidak ada auto brightness. Kemudian raise to wake, wake duration. Di sini bisa sampai 60 detik atau 60 second. Tampilan app view atau tema view UI, dia tersedia 3 tampilan seperti ini. Yang saya pakai ini di tengah adalah model list. Kita lihat ya, untuk model list seperti ini. Saya coba double klik, ya ternyata dia nggak bisa untuk di double klik mengganti tema view UI-nya. Kemudian satu hal yang menjadi catatan lagi untuk bahasa language, saya ini tidak menemukan bahasa Indonesia ya. Jadi saya menggunakan bahasa Inggris saja. Bisa dilihat, ini udah mentok sampai bawah. Tidak terlalu banyak untuk bahasanya. Untuk baterai sendiri kapasitasnya 350 mAh. Kalau menurut pemakaian saya kurang lebih 1 mingguan, smartwatch ini terbilang ada di tengah-tengah sih ya, antara irit dan boros. Jadi dia ada dua kemungkinan. Kalau ini sih tergantung dari pemakaian kita masing-masing ya guys. Karena dia sudah built-in GPS, layar AMOLED, ada always on display. Oh iya, AOD-nya ini bisa on terus ya. All day, sepanjang hari. Saya udah tes, malam pun dia tetap menyala. Jadi saya biarkan untuk menyala terus. Itu benar-benar bisa menguras baterai sih. Tidak sampai 1 minggu, baterainya sudah sisa 30% dari 100% saya charge.
Tapi kalau AOD-nya saya matiin atau di offin, kemudian GPS saya jarang gunakan, kecuali saya mau ke outdoor aja atau keluar gitu ya, berjalan kaki atau lari-lari kecil, saya nyalakan GPS-nya. Kalau tidak ya nggak usah dipakai gitu. Bisa lebih daripada 3 hari guys. Untuk daya tahan airnya sendiri tertulis di deskripsi produk, dia sudah 3 ATM atau 30 meter ya untuk kedalaman airnya. Tekanan air maksudnya. Di sini kalau kita lihat dia ada lubang speaker dan mic. Ya ini sih tergantung dari kalian sendiri ya. Kalian mau bawa untuk berenang atau tidak. Cuma saya lihat untuk kebanyakan orang sudah dites bawa berenang sih nggak apa-apa. Kalau saran dari saya pribadi ya jangan dipakai untuk berenang. Untuk sekedar kecipratan air ini masih oke lah. Kehujanan secara tidak sengaja ya. Ya kalau misalnya kita sedang dalam bawa kendaraan kan nggak mungkin kita harus lepas smartwatch dulu. Pastinya kalau kehujanan ya kehujanan basah gitu. Saya langsung tes aja untuk Bluetooth call-nya dari smartwatch ini menggunakan WhatsApp call di Android Samsung A55. Kita lihat di bagian fitur-fiturnya. Sebelumnya untuk layarnya sendiri ini terbilang responsif yang tadi saya bilang ya. Untuk raise to wake aja udah ketahuan. Kemudian touchscreen-nya sangat-sangat smooth. Memang secara animasi sih masih boleh dikatakan kurang lah. Di sini kita lihat ada fitur heart rate pastinya yang tampilannya UI-nya ini berbeda ya daripada fitur heart rate kebanyakan smartwatch lainnya. Di sini saya tempelin kulit jari saya ke sensor heart rate-nya dan kita lihat dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Cuma memang bukan yang cepat banget ya. Ini AOD-nya saya matiin dulu, saya offin. Enak banget, AOD-nya tinggal ada di menu shortcut ya. Jadi tanpa harus masuk ke dalam setting lagi. Stress level juga ada tersedia di smartwatch ini. Menstrual cycle, ini untuk kewanitaan. Breathe, alarm. Timer ini waktu penghitung mundur. Kemudian stopwatch tersedia. Blood oxygen juga ada. Untuk blood oxygen kita harus tap dulu ya di bagian start ini untuk memulai. Kemudian kita bisa scroll dengan crown ini. Waiter, remote kamera, Bluetooth music, Find My Phone, ini world clock, jam dunia. Dan itu aja sih, ini setting yang tadi sudah kita lihat. Untuk tampilan watch face yang disediakan dari smartwatch-nya, menurut saya ini terbilang nggak banyak. Saya pertama kali buka aja, cuma disediakan satu pilihan, kemudian selebihnya kita harus download dari aplikasinya. Aplikasinya menggunakan Fitbeing, yang bisa kita download di Play Store maupun di App Store ya. Sini banyak tambahan pilihan watch face yang bisa kita install, semuanya free ya, gratis. Kemudian kita lihat lagi di bagian atas, ini kita bisa pilih 2 foto sebagai tampilan jam tangan Anda. Ini bisa di custom ya sepertinya dari galeri smartphone kita. Saya coba install beberapa watch face dari aplikasi 2, 3 ini ya, bisa untuk menampung pilihan watch face di smartwatch ini. Untuk dia punya display, bezelnya terlihat cukup tebal ya hitamnya, tetapi kalau saya perhatikan sekali lagi hitamnya ini simetris atas bawah kiri kanannya, nggak tebal sebelah atau tinggi sebelah gitu, tapi kayaknya masih agak tebal di bagian dagu ya. Ini saya ganti pilihan watch face-nya yang berwarna terang seperti ini ya, lebih tebal di bagian dagunya. Cuman kalian bisa samarkan aja dengan pilihan watch face yang warnanya gelap hitam gitu, jadi terlihat tidak kelihatan untuk bezel hitamnya, terlihat seperti bezel segitulah. Dan ini ada sedikit saya tes ya fitur olahraga berjalan di outdoor, dan menurut saya untuk GPS map-nya ini terbilang lumayan akurat ya. Ya memang sih ada melenceng sedikit di pinggir-pinggir ini nih, tetapi untuk tikungan-tikungannya saya merasa lumayan bagus. Di sini ada datanya yang bisa terlihat dengan cukup jelas. Memang tidak selengkap seperti aplikasi lainnya yang sudah bermerek atau branded gitu ya. Berbeda lah. Ini harganya aja di bawah 1 juta guys, 600 ribuan aja. Oke, kesimpulan yang bisa saya berikan dari smartwatch GPS Supercala S216. Menurut saya untuk bagian desain, build quality ini solid. Materialnya cukup kokoh ya. Dan ketebalannya ini lumayan sih. Di pinggir case-nya ada di 12 mm lebih. Sedangkan di tengah dekat sensor heart rate ada di 14 mm. Diameter nggak terlalu besar ya, saya lihat di 40 mm aja. Lak tulaknya ada di 46 mm, ya nggak terlalu besar banget. Sedangkan untuk lebar strapnya ini ada di 22 mm. Soalnya bisa diganti-ganti dengan model strap dari Huawei ini. Lebar strapnya sama guys. Lalu di bagian display juga saya berasa ini cukup bagus ya. AMOLED-nya cakep, untuk dibawa ke outdoor masih bisa terlihat dengan baik. Walaupun memang tidak seterah atau secerah smartwatch yang harga itu di atas 1 juta. Untuk bezelnya sendiri juga ini terlihat cukup tebal. Lalu untuk simetrisnya masih kurang, masih cukup tebal yang di bagian dagunya. Tapi kita bisa akali dengan pilihan watch face yang warna hitam, black seperti ini. Fitur-fitur yang diberikan dari smartwatch Supercala S216 ini juga terbilang banyak ya.
Memang kalau saya perhatikan untuk fitur yang namanya kalkulator di sini tidak ada ya. Dia lebih ke fitur kesehatan banyaknya nih. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan dari Superkala S216. Thanks for watching, dan kalian bisa request smartwatch lainnya yang terbaru. Sekali lagi terima kasih. Saya Freddy and bye.